tahu pindah tangan yang Buru dia dulu. Ikas masuk di kursi urus. Biasa aku saja. Ya, jadi beta Moses Tuana Kota, staf juga di FKM di tanah air ini di Ambon. Beta bergabung dengan FKM karena beta merasa bahwa FKM ini sudah punya satu komitmen perjuangan yang benar-benar berani dan transparan. Beta lahir tahun 60, 42 tahun yang lalu. Tapi selama itu beta yang pernah tahu tentang perjuangan bangsa Maluku ini untuk memperoleh kemerdekaan ini secara pasti dan jelas, karena beta pernah dapat baca di buku manapun yang tulis tentang perjuangan Hermes. Setelah beta dengar apa yang diperjuangkan oleh FKM dan beta baca referensi dari yang ditulis oleh Dr. Alex Manuputi, dan juga beta dapat banyak, beta pelajari, beta merasa bahwa ini sebuah kebenaran yang harus keturunan sebagai pemuda, orang Maluku yang muda ini mesti berjuang menegakkan kebenaran ini. Kenapa beta bilang ini kebenaran? Karena ketika tanggal 25 April tahun 1950 Republik Maluku Selatan ini diproklamasikan, itu negara yang sekarang bilang Republik Indonesia ini kan bukan wilayahnya di Maluku sini. Itu yang beta berani sekarang untuk berjalan dengan misalnya bahwa pakai bendera Hermes dan segala macam. Beta bilang bahwa kalau memang Hermes itu salah, silakan tangkap dan bawa beta di pengadilan manapun. Itu yang beta berani. Sehingga tanggal 25 April tahun 2001 di sini, di tempat ini, ketika ketua orang merencanakan untuk upacara itu, beta nih ditetapkan sebagai komandan upacara. Beta yang harus memimpin upacara, jadi komandan untuk upacara saat itu. Beta sudah siap, beta berani untuk kalau mau ditangkap juga beta siap. Dan sampai dengan saat ini beta tetap komitmen dalam FKM ya. Jadi berjuang untuk menegakkan kebenaran. Jadi teman-teman pemuda yang ada di tanah perantauan di negeri Belanda, beta harap untuk tidak usah takut-takut. Betul, harus berani. Karena Hermes ini benar. Ini bukan sebuah hal yang dibuat-buat atau dibilang-bilang. Ini kebenaran. Jadi beta sangat mengharapkan bahwa saudara di tanah Belanda jangan lagi ketung tercerai-berai. Ketung sebagai sapu lidi, kalau ketung satu-satu, ketung sih bisa bikin bersih. Ketung sih bisa berjuang untuk satu keberhasilan, tapi ketung bersatu jadi satu ikat. Jadi kira ketung akan mampu untuk bikin bersih apa saja. Jadi ketung harus bersatu, walaupun memang masing-masing dia organisasi, ketung satu visi, satu komando untuk bisa bersama-sama berjuang mengembalikan kedaulatan bangsa Maluku ini, Republik Maluku Selatan, yang ketung sama-sama sampai di saat ini. Kalau memang ada saudara yang sudah berjuang lama, tapi ketung di tanah air ini selama ini ketung pernah lihat perjuangan itu dia transparan atau dia
langsung diketahui oleh orang seperti yang dibuat oleh FKM tanggal 25 April tahun 2001 itu. Itu satu hal yang sangat berani dan ada sampai sekarang buktinya, tiang benderanya ada, semua orang boleh saksikan, polisi datang. Itulah yang beta sampai sekarang merasa bahwa ini kita punya satu, walaupun hanya beberapa menit bendera itu berkibar tapi sudah resmi dalam sebuah upacara. Itu saja yang kita mau sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman sebuah saudara yang ada di tanah Belanda, terutama yang muda-muda nih, kita berani. Jangan lagi kita takut-takut, jangan lagi kita merasa ragu-ragu, tapi harus punya keberanian, punya tekad untuk bisa berjuang mengembalikan kedaulatan. Itu. Sing, children, sing. Don't hide your voice, 'cause one day sure you got to make a choice. Sing, children, sing. Dedicate your heart and give your world a better start. They are our hope. Let's lead their dreams. If there's still time, let's give them means. We did go wrong. Now let us try to give them space and good reasons why. Sing, children, sing. Don't hide your voice, 'cause one day sure you got to make a choice. Sing, children, sing. Dedicate your heart and give your world a better start. We can deny their right to speak, 'cause it's not them, but us. We are weak. We have destroyed so many lives. Now look who's done and who's so called wise.
Ini. Bagus. Tuhan Yesus sementara membentuk beta dan aledong semua anak bangsa Alef Uru, supaya apabila ketong masuk negeri pemulihan, maka ketong taruh dan jalankan nama Tuhan di atas segala-galanya. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Saudara dong semua yang beta cintai, memangnya Tuhan bicara main-main lewat firman-Nya? Memangnya firman ini hanya isapan jempol Tuhan Yesus saja? Kenapa sampai sekarang ketong berjuang untuk sebuah kebenaran yang adalah hak ketong, mar sepertinya Tuhan tidak mendengar? Memangnya tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong Ali dan Beta? Dan lain-lain sebagainya. Tetapi semua ini justru adalah karena sesuai dengan apa yang terhisap dalam kebenaran firman Tuhan melalui Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 21, yaitu dosa ketong semua, ketidakdengar-dengaran ketong semua, ketegaran tengkuk ketong semua. Saudara beta masih ingat beta pun papa dan atau beta pun orang tetua Alef Uru cerita tentang bagaimana kesetiaan orang Maluku, bagaimana kejujuran orang Maluku, bagaimana keberanian orang Maluku, bagaimana kehidupan saudara orang Maluku yang begitu manis, bagaimana tatanan kehidupan orang Maluku yang takut akan Tuhan dan hormat akan Raja, bagaimana kehidupan Pela dan Gandong yang begitu indah, dan lain-lain sebagainya. Mar sekarang semua itu sudah sangat bobrok selama ketong berada dalam tangan penjajah dan penindas NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau neokolonialisme.